Halo, selamat datang di video saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara untuk mematikan, mereset komputer dan mengendalikan dari WiFi teman-teman secara lokal, dan ini bisa membantu kita pada saat kita melakukan ini pada beberapa perangkat yang cukup banyak. Oke teman-teman, ini bisa kita gunakan misalkan pada sebuah kantor kita harus mematikan beberapa komputer sekaligus ya. Jadi teman-teman, kita tidak perlu lagi mematikan dengan cara menekan shutdown satu persatu pada device yang akan kita shutdown. Oke teman-teman, kita akan mulai. Sebelum itu, untuk kalian yang baru mampir, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya. Oke teman-teman, kita mulai saja. Nah, di sini kita perlu satu aplikasi teman-teman, namanya adalah Unified Remote. Nah, kalian bisa cari di Play Store. Sini saya buka Play Store, lalu saya klik Unified Remote teman-teman. Nah, di sini kalian install dan kalian buka saja. Setelah itu teman-teman, saya tampilkan di sini komputer saya juga akan saya install Unified Remote teman-teman. Silahkan kalian ketik sesuai dengan domain yang saya tunjukkan. Di situ ada unifiedremote.com, lalu kalian download saja. Nah, di sini teman-teman, setelah download kalian silahkan install ya teman-teman. Jadi install itu hanya kalian buka, klik 2 kali, lalu kalian next saja sampai dengan finish. Nah, setelah selesai teman-teman, silahkan kalian jalankan saja Unified Remote-nya di komputer kalian. Nah, setelah itu kita akan mencoba teman-teman untuk menjalankan Unified Remote di HP kita. Nah, di sini jadi logonya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman saya jelaskan dulu apa yang bisa dilakukan oleh Unified Remote ini. Yang pertama, kita bisa membuka file manager teman-teman dengan cara mengontrol dari Unified Remote ini. Jadi bukan membuka filenya dan ditampilkan di HP kita, tapi untuk membuka filenya ini untuk sekedar perintah teman-teman. Jadi perintah kita berikan dari HP lalu ditampilkan di komputer kita. Lalu di situ ada keyboard. Keyboard ini adalah untuk mengetik dari HP kita dan muncul di komputer kita. Yang di atas ini ada basic input teman-teman, kita bisa melakukan kontrol menggunakan mouse ataupun keyboard. Lalu di situ media, kalian bisa melakukan play, pause, lalu next, media. Dan di bawahnya ada power teman-teman. Di sini yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi kita bisa melakukan restart, shutdown, log off dan sebagainya. Itu hanya melalui HP saja teman-teman. Ini akan membantu kita ketika kita melakukan pada komputer yang cukup banyak teman-teman. Oke, setelah itu saya tampilkan di komputer saya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjalankan aplikasi Unified Remote yang sudah saya install. Ya, jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Lalu saya jalankan saja dengan klik 1 kali. Nah, kalau misalkan sudah berjalan, maka akan ada keterangan seperti ini, yaitu Unified Remote sudah berjalan. Nah, lalu kita coba minimize dan kita konfigurasi selanjutnya teman-teman. Nah, kalian bisa connect ke WiFi yang sama teman-teman. Di sini ini sudah connect ke WiFi teman-teman, yaitu connect ke HP saya. Nah, ini untuk percobaan teman-teman. Jadi saya lakukan tethering. Jadi laptop saya akan connect ke HP saya supaya ada pada satu network teman-teman ya. Jadi ada pada satu jaringan. Untuk kalian yang ada di kantor, kalian bisa mengkoneksikan pada satu WiFi dan kalian konekkan HP kalian dengan komputer kalian dengan WiFi yang sama. Oke teman-teman, itu adalah yang dimaksud dengan satu network. Nah, setelah itu kita pastikan kita tahu alamat IP dari komputer kita teman-teman. Silakan klik start, lalu kalian ketik cmd. Nah, di cmd ini kalian enter saja. Nah, di sini kalian bisa berikan perintah, yaitu di sini kalian ketik saja IP config teman-teman. Nah, di IP config ini akan ada IP yang muncul teman-teman, yaitu pada wireless LAN adapter WiFi. Di situ ada IP address yaitu 192.168.sekian dan default gateway-nya adalah IP milik router teman-teman. Jadi itu adalah IP milik routernya. Kalian bisa menggunakan IP statis ataupun IP dinamis sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau kalian tidak ingin melakukan konfigurasi secara manual, kalian tinggal ikuti saja IP yang ada di sini. Nah, di sini komputer kita memiliki IP 43.29 teman-teman. Nah, kita akan melakukan konfigurasi pada aplikasi Unified Remote. Silahkan buka Unified Remote di komputer kita, lalu kalian pilih server. Di sini kalian tambahkan dan kalian kasih nama teman-teman. Nah, ini misalkan saya kasih nama laptop 1. Nah, setelah saya kasih nama, nah di sini kita bisa memberikan IP addressnya teman-teman. Di situ IP yang kita masukkan adalah IP yang muncul pada komputer tadi teman-teman, yaitu 192.168.43.29. Oke teman-teman, kalau sudah
kita pastikan sudah betul, lalu kita centang saja. Nah, di sini server sudah saya arahkan ke laptop 1 teman-teman. Itu artinya yang saya kendalikan adalah laptop 1 teman-teman. Nah, saya akan mencoba untuk mengendalikan laptop 1 teman-teman. Di sini basic input. Nah, di sini saya gerakan seperti ini teman-teman. Jadi kalian sudah bisa mengontrol dari mouse yang ada di laptop kalian. Jadi kalian bisa menggerakkan dengan cukup dengan HP saja. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan penggunaan keyboard. Jadi seperti ini, ketika kalian ketik di sini, maka yang diketikkan ini akan masuk ke dalam komputer kita. Begitu juga dengan media teman-teman, kalian bisa next, play ataupun mengecilkan dan membesarkan volumenya. Itu cukup melalui HP kita teman-teman. Nah, di sini adalah yang paling penting, ini adalah remote untuk melakukan restart, shutdown, dan log off teman-teman. Ini ada beberapa fungsi yang lain yang bisa kita gunakan supaya komputer kita ini bisa dikendalikan teman-teman. Nah, di sini misalkan saya lakukan restart teman-teman ya. Jadi saya klik saja restart 1 kali. Nah, lalu komputer kita akan memberikan perintah seperti itu dan saya tampilkan teman-teman. Nah, akan tampil seperti ini, lalu kita tunggu saja komputer kita restart teman-teman. Nah, bagaimana dengan shutdown? Shutdown juga sama teman-teman, kalian tinggal pilih shutdown supaya komputer kita bisa dimatikan teman-teman. Jadi di sini kalian shutdown saja. Nah, ketika komputer ini restart, dia akan menunggu untuk connect kembali ke wifi kita supaya bisa dilakukan remote kembali teman-teman. Jadi kalau misalkan komputer mati, akan minta keterangan wifi connection problem retry yang pada atas itu, pada bagian atas itu teman-teman. Jadi kalian tidak akan bisa mengendalikan komputer kalian ketika ini muncul teman-teman, sampai komputer kalian aktif kembali. Nah, kalau misalkan masalah ini berlanjut teman-teman, atau ketika komputer sudah menyala ternyata masih belum bisa connect, silahkan kalian restart aplikasinya dengan cara keluarkan, lalu kalian bisa masuk lagi dan kalian silahkan lakukan perintah itu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik like dan kalian bisa komen di bawah teman-teman untuk kalian yang ingin berdiskusi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.